Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di acara Sri Kandi. Kali ini Sri Kandi mempunyai program baru yaitu Ungkapan Suara Hati, di mana acara ini terinspirasi dari beberapa klien kami, termasuk Mbak Debi yang saat ini akan menjadi narasumber kami. Bagaimana kami mempunyai keinginan untuk menjembatani antara anak dan orang tua yang selama ini tidak terjalin komunikasi yang baik sehingga terjadi miss-miss di sana, bagaimana apa mau si anak dan bagaimana sikap orang tua yang ternyata menyakiti hati anak-anak kita. Nah, di sini saya sendiri pernah menjadi orang tua yang merasa saya gagal menjadi orang tua ketika saya tidak bisa menghadapi anak-anak saya. Dari situlah saya belajar, mencoba memahami dari pemikiran anak saya, apa yang diinginkan oleh anak-anak saya terhadap orang tuanya. Hal ini bisa terjadi ketika kita tidak membesarkan anak kita sendiri. Mungkin waktu itu kita sedang bekerja atau sedang apa, akhirnya anak-anak diasuh oleh pembantu atau oleh eh, neneknya. Ketika dia sudah besar pulang kepada kita dan terjadi kesenjangan atau ketidakpahaman antara orang tua dengan anak. Demikian juga dengan anak terhadap orang tuanya. Akhirnya terjadi kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Di sini kami hanya ingin memberi wadah untuk seorang anak ini menyampaikan isi hatinya. Saya itu inginnya seperti ini loh. Dan kami juga membuka kesempatan kepada orang tua yang mungkin nanti menonton acara ini atau mungkin salah satu dari orang tua narasumber kami untuk eh, menjalin komunikasi. Kami di sini hanya sebagai penyambung lidah agar terjalin kembali hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak. Baik, sekarang kami tampilkan Mbak Debi sebagai narasumber pertama kami. Baik, Mbak Debi, boleh diceritakan perkenalan dulu apa yang saat ini Mbak Debi rasakan dan keinginan apa yang ingin Mbak Debi sampaikan terkait sikap orang tua Mbak Debi terhadap Mbak Debi. Mungkin nanti kita akan pertemukan antara Mbak Debi dan orang tua Mbak Debi apabila orang tua Mbak Debi berkenan ya. Tapi kalau memang beliau tidak berkenan, mungkin dengan apa yang Mbak Debi sampaikan, beliau bisa paham, oh ternyata selama ini saya salah menilai anak saya. Silakan Mbak Debi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi, saya dari Jakarta. Hmm, mengenai orang tua ya, orang tua saya tuh adalah orang tua yang kalau saya bilang tuh egois sih, egois banget, sangat sangat egois. Kenapa? Kenapa saya bilang egois? Ya karena selalu mengutamakan pendapatnya sendiri, nggak pernah mau mendengarkan apa kata saya gitu. Pendapat saya juga nggak pernah mau gitu. Mungkin bukan nggak pernah mau ya, tapi beliau punya pendapat sendiri gitu. Tapi ya itu dia, jadi setiap kita berdebat gitu ya, selalu beliau tuh mengutamakan pendapatnya beliau sendiri gitu, nggak pernah mau dengar apa kata saya, nggak pernah mau lah gitu loh pokoknya. Selalu saja dipotong gitu loh, dipotong apa apa omongan saya, apa pendapat saya gitu. Itu sih yang bikin saya kok gini banget ya, gue punya orang tua ya gitu. Kok begini banget sih gitu. Jadi sehingga membuat aku tuh merasa iri gitu loh, iri dengan teman-teman aku yang sekiranya mempunyai keluarga yang utuh gitu loh. Maksudnya utuh di sini adalah penuh dengan cinta dan kasih. Jadi mereka jadi mereka itu dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang gitu loh Mbak.
mereka dibesarkan. Jadi aku makanya bertanya ini loh, kok teman-teman aku dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih gitu loh, sedangkan kok aku enggak gitu loh. Kok eh, mereka dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih, sedangkan kok aku tuh enggak. Terus kenapa kok hmm, ibu aku tuh kerja gitu loh, sedangkan ibunya teman aku tuh nggak kerja gitu loh di rumah gitu loh. Jadi ibu rumah tangga rumahan gitu loh. Dan ya betul-betul jadi ibu rumah tangga rumahan, jadi nggak diserahkan kepada pengasuh, kepada babysitter atau neni atau nenek kakek gitu, nggak. Jadi kepada ibunya sendiri gitu loh. Enak banget ya dia diasuh sama ibunya sendiri gitu loh, tanpa terlibat campur tangan manapun gitu, campur tangan nenek kakek atau mbah atau siapa gitu. Banget ya dia ya gitu. Jadi ketika orang tuanya wafat dipanggil sama Allah itu, dia merasa terpukul gitu loh. Jadi apa ya, kayak dia tuh kehilangan cinta pertamanya dia gitu. Kayak gini ya rasanya ya, kehilangan cinta pertamanya ya, ya Allah. Gue mah nggak pernah ngerasain kayak gitu, nggak pernah ngerasain. Cinta pertama itu apa sih? Kata orang tuh cinta pertama itu adalah ayahnya ya. Maksudnya gini, anak perempuan itu adalah cinta pertama ayahnya gitu. Tapi gue mah nggak ngerasain yang kayak gitu gitu loh. Apa itu cinta juga? Aku nggak tahu sama sekali apa itu cinta. Apa itu kasih sayang juga sama sekali nggak tahu. Karena yang aku tahu tuh kasih sayang, cinta dan kasih itu ya berantem, cekcok gitu, adu mulu, terus adu pendapat, egois. Jadi setiap hari kami anak-anaknya tuh selalu melihat seperti itu, pemandangan yang seperti itu. Mungkin nggak cuma aku aja yang ngerasain. Mungkin anak-anak muda yang seumuran aku yang usia sekitar 17 tahun sampai mungkin 30 tahunan, 30 tahunan ke atas gitu, mungkin mereka juga merasakan hal yang sama, tapi mereka nggak berani speak up, nggak berani ngomong. Tadinya aku pun juga begitu mbak, aku maju mundur nih tadinya sampai pusing tadi malah sampai pusing ini gimana ya gitu. Tapi kalau kita nggak berbuat ya, ya mau sampai kapan gitu. Terus akhirnya ya udahlah, memberanikan diri aja. Bismillah, pasti bisa lah, pasti ada jalannya gitu. Walaupun ya mungkin nanti ada gimana-gimana, udah bodo amat lah gitu. Yang penting ya kita ngomong dulu lah gitu. Yang penting ya seenggaknya perasaan kita tuh lega dulu deh, udah gitu aja. Jadi, ini tuh nggak berat gitu loh. Pundak gitu nggak berat sama sekali gitu. Karena dari kecil kita ini anak pertama, apalagi kita perempuan anak pertama gitu, yang selalu dilimpahkan tanggung jawab gitu. Kamu nih harus bisa masak dalam waktu 1 tahun gitu. Contohnya gitu ya. Contoh gini, waktu kelas 5 SD atau kelas 6 SD gitu. Aku ditargetkan untuk harus bisa masak. Harus bisa kenal kompor yang mana, wajan yang mana, terus sendok garpu yang mana gitu. Pokoknya itu ditargetkan harus kenal. Sedangkan kita di sekolah udah belajarnya dari jam 7 sampai jam 3, terus ditambah lagi kita di rumah harus harus seperti itu, belajar lagi gitu loh. Jadi tuh kapan gue liburannya ya, kapan gue istirahatnya kalau kayak gini gitu, kapan sih, kapan kok gue belajar mulu ya, di rumah belajar, di sekolah belajar gitu, apa apa belajar gitu, heran deh. Terus udah gitu ditargetin dalam waktu cepat harus kenal ini, harus kenal itu, terus dibandingin pula sama anak tetangga gitu ya, ibaratnya ya, ya Allah, kayak gue ini apaan sih gitu, dibandingin dia sama tetangga gitu, sama saudara-saudara. Ya misalkan gini, ini loh contoh loh si anak tetangga namanya si ini, si A, si B, si C. Dia itu udah pinter, dia udah kenal yang namanya kompor, udah kenal sama namanya wajan. Masa kamu nggak kenal gini, gini, gini. Ya Allah, kok gini banget ya gitu. Gue punya keluarga ya. Terus ngelihat orang tua juga berantem, ya, tiap hari berantem, tiap hari adu mulut terus, tiap hari cekcok gitu. Nggak pernah sih sama yang namanya tampar-tamparan gitu sih, nggak pernah ya. Mungkin aku nggak pernah ngeliat gitu kali ya, tapi yang aku tahu sih gitu selalu yang namanya adu mulut,
cekcok gitu. Lalu pemandangan yang setiap hari aku lihat tuh gitu, nangis gitu kadang-kadang. Allah, kapan ini gue benernya ya kayak gini mulu itu gue itu kapan ya Allah gitu. Terus sampai aku dibully segala tuh waktu SD, kelas dari kelas 5 aku dibully, kelas 5 kelas 6 gitu, sampai kelas 6 malah aku dibully itu. Dibulinya lemot gitu, lemot lu dasar gitu. Itu orang tua aku awalnya nggak tahu sama sekali karena kerja bapak aku kerjanya di waktu itu, katanya sih waktu itu ada bank namanya bank, katanya sih banknya itu terkenal di di Jabodetabek apa dunia gitu nggak tahu sih, tapi sekarang bangkrut banknya gitu. Jadi bapakku di PHK gitu, PHK apa ya, PHK susulan gitu sih kayak apa gitu aku nggak ngerti deh. Terus ibuku tuh kerja di rumah sakit, jadi kasir di rumah sakit. Aku dibesarkan sama nenek kakekku, Mbah Uti dan Mbah Kakung gitu. Terus dan ada ART juga sih waktu itu, ada ART pakai. Terus pokoknya kalau ada permasalahan apa gitu, itu kan belum waktunya ya, belum waktunya untuk kita kita tahu masalah orang dewasa kayak apa gitu. Terus mendadak aku harus kenal cerita itu di usia berapa ya, waktu kelas 6 itu berarti berarti usia 10 sampai 12 tahun lah ya gitu, sekitar segitu. Aku harus kenal namanya cerita yang seperti itu. Istilahnya nggak tahu apa-apa gitu. Ini loh, nih ibu kamu berantem sama bapak kamu begini 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 begini. Ini loh, ini dulu tuh aku tuh nggak setuju deh, nggak setuju kalau ibu kamu tuh nikah sama bapak kamu, nggak setuju bla 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 bla. Terus ya udah kan kita cuma bengong aja, bengong dong, kita nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa sih gitu. Terus ya ditambah pula kalau misalkan orang tua aku tuh cek gitu, ibuku pakai cerita sama aku, ini loh bapak kamu tuh orangnya begini 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 begini, nggak bisa dia diandelin bla 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 bla. Kenapa sih nggak, kalian tuh orang dewasa tuh pada kenapa gitu, kenapa kok ceritanya sama anak kecil gitu, kenapa kok ceritanya sama anak kecil gitu, sama anak umur 10 tahun, umur 12 tahun, ya pokoknya sama anak kecil gitu lah. Kenapa sih nggak apa ya namanya, nggak face to face aja gitu loh, nggak apa ya, nggak ngobrol empat mata aja sih gitu secara orang dewasa. Kenapa anak kecil tuh harus tahu gitu, ininya tuh di mana gitu, ini di mana, kenapa kok anak kecil tuh harus tahu gitu, kenapa kok anak kalian tuh harus tahu gitu. Allah, udah gue punya temen di sekolah kayak gitu, ngata-ngatain lemot terus, udah gitu eh, aku pakai acara dikerasin segala di sekolah gitu. Jadi bully secara verbal dan non verbal, iya aku kena verbal. Jadi didorong dada aku itu, bayangin yang ngebully itu rata-rata mereka cowok. Mereka ngedorong dada aku kecil, badan aku kecil. Ya Mbak Uyun kan pernah ketemu sama aku ya, badan aku kecil terus, sedangkan yang ngedorong aku badannya gede-gede kayak gitu. Dan berlima apa berempat orang gitu yang ngebully itu. Ya ampun, ya rasanya tuh ya gimana, sakit hati banget sih. Udah didorong iya, terus sampai di rumah juga nggak ada yang mendukung juga iya. Oh, terus harga diri gue mau taruh di mana ya. Terus sampai hmm, dicubitin, aku pernah sama temen dicubit sampai, katanya sih sampai bekas gitu, bekas tanganku gitu loh. Aku mah nggak ingat saking banyaknya ya. Dan dicubit iya, ditampar iya, didorong iya gitu. Ya Allah, gini amat nasib gue ya, apa ya, ya Allah gitu. Terus sampai ah kayak kok cuma gue doang gitu loh yang ngalamin begini, teman gue tuh nggak ngalamin sih, nggak ngalamin begini gitu loh. Kenapa aku cuma gue doang, kenapa nggak dia aja sih yang ngalamin begini. Itu dulu aku tuh begitu sampai sampai waktu puncaknya tuh waktu SMA.
kelas 3 mau pendaftaran mau masuk kuliah, mau PPDB masuk kuliah lah itu eh, sebetulnya kan ibaratnya kita sekolah berapa tahun nih, 12 12 tahun ya kita sekolah gitu. Terus napas dulu lah ya maunya ya gitu, napas dulu berapa bulan kayak gitu, 8 bulan kayak 9 bulan kayak gitu. Atau menikmati liburan dulu gitu, kita 12 tahun kita belajar dulu gitu loh, ibaratnya kayak gitu. Terus ditanyain kamu mau masuk kampus mana, ya tar dulu aku napas dulu gitu, enggak kamu mau masuk kampus mana gitu. Nggak tahu lah aku. Terus ditanya kan mau masuk jurusan apa, tapi kalau ditanya sih memang aku mau mau jujur sih mau masuk jurusan bahasa Inggris sih karena aku suka bahasa Inggris gitu. Terus akhirnya ada bapakku tuh ngajuin usul gini, kamu tuh maunya di kalau kamu maunya di pendidikan nanti daftar aja di universitas ini nih di daerah Ciputat nih gitu, deket rumah, di rumah teman kita lah ada gitu. Terus kamu kalau mau nih nanti daftarin di sini nih di universitas ini nih gitu, kalau mau ke jurusan perguruan gitu loh. Nggak mau, aku maunya napas dulu, liburan dulu pas segala macam. Ditawarin lagi gitu loh. "Ya, pokoknya kamu gini gini." Ya udahlah, nyerah udah. Akhirnya ya udah, akhirnya aku nurutin aja ya, nurutin apa kata orang tua gitu loh. Itu juga aku mau nggak mau gitu loh, kayak anggot-anggotan ya, gimana ya bahasanya ya, anggot-anggotan antara ya dan tidak gitu kan. Ya udahlah, daripada antar ngomel males banget dengerin gitu. Ya, aku dengerin aja lah. Terus akhirnya aku masuk tuh, daftar dulu pertama di universitas itu kan. Dilalah nggak diterima karena ada tes, waktu itu tes ngaji itu aku nggak ikut gitu. Terus dalam hati alhamdulillah nggak diterima ya Allah, alhamdulillah nggak diterima gitu. Terus aku udah seneng tuh nggak diterima ya Allah. Terus di jalan aku ketemu sama temanku, jadi berpapasan gitu loh. Teman aku boncengan, ya pokoknya mereka boncengan berdua lah gitu. Aku boncengan sama bapakku. Terus teman aku manggil aku, Debbie gitu. Iya halo gitu kan. Terus bapakku bilang, itu teman kamu ya? Iya teman aku. Kok kamu nggak bilang-bilang tuh teman kamu bla 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 bla. Ngapain gue bilang-bilang ya gitu. Terus akhirnya ya udah eh, aku akhirnya hmm, akhirnya ya udah aku seneng dong nggak diterima di kampus itu gitu loh, bisa napas lah enggaknya. Tapi ya di itu lagi di apa namanya ditawarin lagi gitu, kamu mau di jurusan perguruan lagi mau nggak gitu, kalau mau nih didaftar aja nih di daerah ini nih di daerah Tangsel nih di daerah Tangerang Selatan Pamulang gitu, mau nggak daftar di sini. Terus nggak nggak mau gitu, aku mau cari kerja aja gitu. Sayang loh masa kamu cari kerja gini, kalau bisa tuh kamu tuh harus yang lebih tinggi daripada kita gitu loh. Maksudnya gini, aku udah bilang gitu, maksudnya tuh aku pengen cari kerja dulu gitu, jadi pengen ngerasain cari duit dulu gitu, jadi biar tahu oh ini rasanya tuh nyari duit tuh begini, oh ini susah senangnya nyari duit tuh begini gitu, jadi biar tahu, anaknya biar tahu gitu loh. Tapi ini nggak sama sekali gitu loh. Ya, wah pengen anakku nggak didengerin nih, nggak didengerin lagi sama bapak sama orang tua aku sih lebih tepatnya ya, ya Allah. Makanya eh, aku kan atraksi debus, mendebus itu beneran. eh Pisau sih, pisau, gunting, garpu, iya. Ada nih bekasnya di tangan, tapi tangan kanan sih, tangan kanan aku buat megang handphone. Ada sih di tangan kanan, tangan kiri gitu. Terus ya sambil aku gini, sambil aku pegang pisau gini kan, aku ke tangan gini, seret, gitu kan. Pokoknya ini harus begini, gitu kan. Wah, gimana orang awam melihatnya nggak ngeri gitu. Mas, ya namanya orang lagi kayak gitu kan, mana jalan sih ininya. Itu waktu itu kayak gitu, terus sambil aku nangis-nangis gitu. Benda-benda tajam sih aku coba gitu. Emang nggak ada yang mau dengerin aku, bla 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 bla. Nggak ada yang mau peduli sama aku. Nggak ada. Kenapa sih orang tuh lebih memilih adik aku ketimbang ketimbang aku? Memang
apa sih istimewanya dia gitu loh. Kenapa orang-orang tuh lebih memilih dia daripada aku gitu. Kenapa kalau misalkan nggak suka sama aku, nggak suka sama saya, ya udah tinggal di end aja terus terang. Tinggal digugurin aja kalau perlu gitu. Aja kan waktu itu ngomong aja sendiri waktu itu di kamar. Waktu itu kamar aku masih pakai triplek sih, belum pakai pintu gitu, belum belum masih pakai kamar lama. Aku ngomong gitu, waktu itu ngomongnya kenceng sampai tetangga tahu. Ini Dedi kenapa? Bla bla bla. Dia kenapa? Gitu dia ada masalah apa? Gitu. Terus ya aku sampai teriak gitu kan. Kenapa orang-orang tuh lebih dia daripada aku? Emang apa istimewanya dia sama aku? Emang sih dia pinter aku bego gitu. Emang sih secara ini aku kalah. Secara otak memang aku kalah. Iya emang dia istimewa, iya emang. Gue enggak istimewa, iya. Iya tahu, tahu. Terus wah sampai aku tuh ngucap kayak gitu tuh sampai kalau nggak suka sama aku ya udah tinggal dibunuh aja apa sih susah banget susah banget sih kayak gitu doang kalau perlu dari waktu umur kandungannya berapa minggu itu kan belum kelar digugurin aja digugurin aja terus sampai kedengeran nenekku waktu itu nenekku nangis kamu kenapa gitu aku digituin enggak nama-nama kalau mbah ada salah minta maaf ya gitu enggak salah kok biasa aja biasa aja ya sekarang gimana gitu ya pokoknya ya aku biasa aja terus akhirnya mbah aku ngelaporin ibu aku nih eh, coba deh anaknya dilaporin ke psikiater gitu bawa sana ke psikiater bawa sana anaknya ke sana ke psikiater gitu kali aja dia kenapa kenapa ini anak gitu aku takutnya dia kenapa kenapa gitu bawa aja lah ke psikiater ya ibuku nggak ngerespon lah nggak ngerespon terus aku bilang gini dalam hati kalau mau bawa gua ke psikiater bawa di sana bawa bawa ke sana ke psikiater emang udah gila bunuh amat bawa sana ke psikiater silakan bawa bawa mana ujung-ujungnya nggak bawa kan gitu sampai aku digituin itu anak 17 tahun anak 17 tahun 18 tahun bang ngomong kayak gitu sampai itu udah berapa kali ya pokoknya intinya kejadian ketiga itu tuh waktu itu udah zamannya BBM tuh BlackBerry Messenger tuh kan aku tuh ngamuk-ngamuk di BBM itu ngamuk-ngamuk tuh di situ ngamuk-ngamuk di status gara-gara ya itu dia cekcok itu tadi cekcok sama orang tuaku gitu aku tuh nggak maunya tuh seenggaknya tuh aku kalau sekolah itu ya napas dulu gitu aku maunya sih gitu terus ya udah akhirnya sampai sampai bapakku bilang sampai bapakku tuh masuk ke kamarku dan bilang kalau misalkan kita ada salah nah maaf ya Debbie gitu enggak kok nggak salah udah amat dia kan sampai aku tuh dikasih uang 20.000 waktu itu sama bapak biar biar anaknya diem lah buat jajan nih duit 20.000 gitu uang 20.000 tuh aku sobek sobek enggak pokoknya aku nggak mau uang ini nggak mau gituin aja nggak mau aku uang ini aku tuh nggak mau duit tahu terus maunya apa gitu nggak mau pokoknya aku nggak mau kuliah dulu titik gitu gituin kan aku maunya tuh cari kerja dulu aku pengen ngebuktiin sama orang-orang tuh orang-orang di luar sana tuh yang suka ngebanding-bandingin aku tuh ya kalau aku tuh bisa nyari duit bisa kalau aku tuh pinter gitu ngomong kayak gitu sama bapakku nangis nangis aja dia maafin ya gini gini nggak perlu sampai aku ngomong kayak gitu tuh mbak Allah bodo amat nih terus sampai itu tuh temen aku tuh ngerespon gitu respon temen kuliahku sih waktu itu kita udah masuk semester baru gitu. Kamu kenapa Debe gitu kamu ada masalah apa gitu ribut sama orang tua gitu emang kenapa ribut kenapa sih gitu nah, gue maunya kerja disuruh kuliah nggak mau lah gitu oh ya ampun coba deh kamu kerja di
tempat aku deh di sekolahan aku gitu. Jadi sekolahan aku ada lowongan tapi guru komputer, emang kamu mau komputer? Bisa nggak komputer? Gitu. Komputer sih bisa, gitu. Bisa sih Min, aku komputer gitu. Ya nanti kalau nggak bisa ya tinggal belajar lagi lah gitu. Iya ya udah nanti kalau mau nanti kasih aja CV-nya sama aku. Nanti aku kasih ke kepala sekolah deh atau ke yayasan gitu nggak apa-apa. Itu terus akhirnya aku sambil kuliah terus sambil tetap ngelamar-ngelamar kayak gitu. Terus lulus kuliah pun juga sama kayak gitu juga gitu. Aku pengen napas dulu gitu. Pengen ya kita udah berapa puluh tahun kita belajar mulu gitu loh, pegang buku terus. Masa iya sih nggak napas gitu loh. Kapan gue napasnya gitu. Terus disuruh lanjut S1. S1 nanti S1 jurusan pendidikan ya gitu. Nggak mau, aku mau cari kerja. Nggak mau, nggak mau. Aku pokoknya mau cari kerja dulu gitu. Mau ngerasain cari kerja, cari duit, segala macam gitu. Pokoknya aku mau jadi guru, titik gitu. Gitu ya. Aku mau jadi guru, aku mau membuktikan sama tuh orang-orang itu tuh yang suka ngapa-ngapain gue nggak pinter lah apalah segala macam. Kalau aku tuh bisa pinter gitu, aku tuh pinter gitu. Ya udahlah ya, aku tetap ngelamar, 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 gitu. Ngelamar kerja di TK mana, di PAUD mana gitu, aku ngelamar gitu. Pokoknya nih, gue harus bisa membuktikan bahwasannya lulusan D3 bahasa Inggris itu bisa bisa jadi guru S1 enggak. Jadi nggak mesti pendidikan. Pokoknya gue harus bisa membuktikan itu. Gitu. Ya Allah, aku sampai gitu ngomong gitu dalam hati. Gue harus bisa membuktikan bahwa gue bukan jurusan pendidikan. Tapi gue harus bisa membuktikan itu. Kalau di jurusan, kalau bukan jurusan pendidikan bisa masuk ke pendidikan. Bisa, bisa, pasti bisa. Kamu pasti bisa jadi gitu. Terus aku ditolak tuh di berbagai macam perusahaan ditolak. Terus di berbagai macam sekolah ditolak, ditolak lagi gitu loh. Terus akhirnya aku memberanikan diri untuk ke ini TPQ gitu dekat rumah sih gitu. Terus aku bilang sama tetanggaku yang juga kebetulan kepala sekolah di situ kan, Bu, kalau syarat masuk di situ harus pakai ijazah nggak ya? Nggak perlu pakai ijazah Mbak Devi, kan kita udah saling kenal gitu. Ngapain kamu pakai ijazah? Nggak usah. Yang penting ya kamu hadir aja tiap hari gitu. Baru bisa. Ya udah tuh akhirnya aku masuk. Jadi aku kenal dunia anak-anak tuh di situ gitu. Oh ini jadi dunia anak-anak nih begini, begini, begini. Waktu itu aku belum punya seragam, belum. Nah itu tuh diomongin lagi tuh sama orang-orang. Diomongin sama saudara-saudara. Iya diomongin. Oh kenapa kamu mau sih? Gini-gini. Itu kan cuma 150.000 gajinya gitu. Ya biarin aja. Kan cuma 150 gajinya. Ibaratnya tuh nggak digaji gitu. Terus ya dalam hati aku gini, ya buat mereka nggak digaji, tapi buat gue itu digaji. 150 itu duit, tahu? Gitu jadi, oh udah gua waktu sekolah nggak dapat dukungan, kuliah juga nggak dapat dukungan, gimana gitu. Terus ya udah kan aku akhirnya mm, marah lagi tuh waktu itu. Pokoknya marah aja, marah terus gitu. Terus akhirnya aku ngelamar lagi, tapi masih tetap sih di sekolah itu masih masih tetap sih. Terus yayasan itu nanya sama almarhumah nenekku, eh, Bude, emang Mbak Dewi nggak apa-apa saya suruh-suruh nih, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Bu Haji, suruh-suruh aja dia gitu, suruh-suruh aja. Enggak, masalahnya kan dia paling muda gitu. Saya nggak tega nih nyuruh dia gitu loh. Nggak apa-apa, nyuruh aja, gini gini gini. Terus yayasan aku ngomong besok paginya sama aku, kok gitu ya? Terus aku kaget, kok gitu ya? Nggak ngomong-ngomong dulu sama aku ya? Gitu ya? Nggak pakai persetujuan apa segala macam gitu. Oh gitu banget ya? Oh gitu, pinter gitu kan? Ya, aku kayak gitu. Terus yayasan aku ngomong, akhirnya sama aku gini, nggak apa-apa nih ibu suruh-suruh kamu ya. Jadi nanti kalau misalkan apa, ke daerah mana, ke Tangerang mana gitu, nanti kamu yang datang ya. Jadi hitung-hitung pengalaman. Jadi
Jadi mohon maaf banget nih kalau misalkan ibu nyuruh-nyuruh kamu, bukan ibu mau memperlakukan kamu kayak gimana, enggak sih. Cuman biar kamu tuh udah pengalaman aja, Mbak. Iya sih, nggak apa-apa sih kalau ibu yang nyuruh sih. Seenggaknya kan ibu udah izin sama saya. Tapi sama nenekku itu, ya Allah kenapa nggak izin dulu sih sama aku gitu. Ah, itu sih yang kayak Allah Tuhan. Terus dari mulai gaji ya diomongin, terus dari mulai status juga diomongin, status gitu. Jadi sampai kok dia kan belum nikah gitu. Kenapa kok dia mau sih dia kerja di situ? Rata-rata kan soalnya kan kerja di situ kan ibu-ibu semua gitu. Tapi dia mau. Kenapa dia begini, begini, begini? Aduh kasihannya gitu loh. Anaknya si Pak ininya gitu. Kok dia mau sih kerja di sini gini, gini, gini. Gitu. Terus karena di situ kan Oke, nggak digaji emang. Kayak gitu sekarang sih ya gini, Allah. Debbie. Kalau hubungan Debbie Ya, dengan Mbak. orang tua gimana yang Debbie rasakan saat ini? Baik itu dalam komunikasi sehari-hari, apa akrab, atau mungkin Debbie lebih menutup diri. Lebih ke menutup diri sih Mbak. Silent Kok retreat. dari pihak orang tua sendiri gimana ke Debbie? Atau memang membiarkan? Atau mungkin sebenarnya mereka itu ingin ngobrol, tapi Debbie-nya yang menarik diri karena merasa nggak nyaman, gitu. Saya mau tahu di situ. Mereka itu sebetulnya pengen ngobrol sih Mbak. Pengen ngobrol tapi aku yang menarik diri Ya, karena versi ke. Debbie kan pasti orang tua ini kan apa mau mereka gitu ya, nggak apa mau Debbie. Makanya Debbie mungkin percuma juga aku ngobrol toh kalian nggak ngerti kemauanku kan seperti itu kan kalau saya garis bawahi ya. Ya Mbak. Nah, selama ini setiap kali keputusan apapun keinginan Debbie tidak pernah disetujui. Jadi apapun itu ya keputusan orang tua gitu. Oke, Mm-mm. sebenarnya begini. Saya nggak membela siapapun di sini ya, nggak membela orang tua Debbie ataupun membela Debbie. Ya, itu versi Debbie seperti itu sebagai seorang anak. Gitu. Menurut Debbie, orang tua tidak mengerti atau mereka terlalu egois atau bagaimana. Nah, sementara kalau versi orang tua, yang namanya orang tua, pastilah kita mau memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Mungkin caranya saja yang salah, karena begini. Ini saya bicara sebagai orang tua ya. Saya bicara sebagai orang tua. Hmm. Kita sebagai orang tua otomatis terbawa bagaimana cara kita dulu dibesarkan. Semua ditentukan oleh orang tua. Ya kita manut-manut. Buktinya kita hidup sampai sekarang gitu. Dan pelajaran yang didikan yang kita peroleh dari orang tua akhirnya ketika saya punya anak itu berlanjut ke anak-anak. Nah, ternyata eh, apa yang anak kita alami beda dengan apa yang kita alami. Contoh kayak si Debbie dulu sempat dibesarkan oleh nenek. Otomatis kan didikan nenek yang Debbie terima, yang dibentuk dalam diri Debbie gitu. Ketika ketemu dengan orang tua lagi dengan didikannya yang mungkin agak gaya didiknya berbeda, otomatis kan yang dulunya nggak pernah ngopenin tiba-tiba ngopenin kan terkaget-kaget nih si Debbie kok begini ya, kok begitu gitu. Karena apa? Chemistry antara ibu, antara orang tua dan anak ini nggak ada gitu ya. Karena nggak terbentuk dari kecil. Beda sekali ketika kita Hmm. full full memang merawat anak itu. Biarpun kita bekerja ya, biarpun kita bekerja. Kalau Debbie tadi bilang kan orang tua saya bekerja begini. Karena apa? Ya setiap rumah tangga kan pasti mengalami yang namanya mengharuskan mereka bekerja. Karena apa ya? Kita punya anak, kita harus mencukupi anak-anak kita. Kalau di rumah nggak cukup, misalnya ya kalau bapak saja yang bekerja nggak cukup, terpaksalah ibunya yang bekerja, yang harus mengorbankan anak dititipkan. Itu memang ya setiap rumah tangga pasti menghadapi itu. Nah, akhirnya karena kita fokus ke pekerjaan, kita jadi tidak kedekatan dengan anak berkurang. Nah, kan intinya hanya kalian itu dikomunikasi inti Hmm. dari permasalahan semua itu adalah di komunikasi yang tidak bisa terjalin baik antara kamu dan orang tuamu. Nah, kalau yang namanya permasalahan di keluarga, di orang tua, ya
beliau-beliau itu mungkin ya cara menyelesaikannya begitu, bisanya ya berteriak-teriak di depan anak. Mereka nggak berpikir bahwa itu menjadi sebuah memori buruk pada anak ya. Itu bisa mengakibatkan anak-anak trauma gitu kan. Bisa anak-anak takut dengan sebuah pernikahan, takut dengan sebuah hubungan karena yang Debbie lihat adalah pernikahan itu ya isinya ribut tiap hari, istrinya ya caci maki gitu. Itu mereka nggak paham itu. Kita nggak bisa ini juga. Beruntung sekali Debbie bergabung di grup kita. Akhirnya Debbie tahu, Debbie belajar bahwa tidak seperti itu seharusnya. Kita nggak bisa juga menyalahkan eh, eh, orang tua. Karena apa? Ya mungkin orang tuanya dulu juga seperti itu, mempertontonkan keributan di depan anaknya. Jadi ya wajar-wajar saja buat mereka gitu loh. Mereka nggak mengerti kalau itu eh, berimbas pada anaknya. Karena mungkin waktu dulu mungkin ibumu atau bapakmu ngelihat orang tuanya ribut, ya begitu modelnya gitu. Jadi mereka anggap ya sudah, eh, memang gaya ributnya seperti itu. Gitu. Terus satu lagi tadi mereka nggak paham memang kalau keributan-keributan itu bisa menyakiti hati anak. Oke, sekarang keinginan Debbie itu apa? Maunya Debbie itu apa dari orang tua Debbie? Cuma mau didengerin aja sih. Mau Cuma mau didengerin. didengerin aja, gitu aja sih. Hmm, Berarti Cuma intinya di mau, sini komunikasi ya, menjalin kembali komunikasi. Tuh, iya sih. mau didengerin, mau di Debbie mengambil keputusan sendiri, gitu kan maksudnya. Debbie mau Iya. membuat dunia Debbie sendiri dengan potensi Debbie, mau membuktikan bahwa Debbie itu bisa, gitu loh ya. Maunya seperti itu Mm-mm. kan. Itu aja yang lain mungkin atau sikap-sikap orang tua yang Debbie nggak suka bisa Debbie sampaikan. Tolong kalau misalkan ada masalah dengan siapa gitu, dengan ya entah mungkin dengan saudara atau dengan tangan gitu ya, atau dengan siapapun dari pihak luar, tolong jangan dibawa ke dalam. Tolong Hmm. jangan dibawa ke dalam karena itu bisa jadi contoh gitu loh. Tolong banget jangan bawa ke dalam. Jangan bawa ke dalam gitu loh. Ya intinya Jangan, Debbie nggak mau pusing dengan masalah yang di luar gitulah ya, nggak mau pusing masalah dengan di luar. nggak mau pusing, nggak mau pusing, nggak mau pusing gitu loh. Enggak. Debbie Aku udah maunya pusing rumah sama yang dulu-dulu. rumah itu nyaman gitu ya, rumah itu enak, Iya, tempat bercanda, rumah tempat itu penuh kasih nyaman, sayang. enak gitu. Seperti film Keluarga Cemara lah gitu. Itu Seperti itu semua sih harapan orang maunya. seperti itu sebenarnya. Maunya, maunya Eh, sih seperti itu. Baik, poinnya udah dapet. Nanti boleh kan ini ditayangkan supaya bukan hanya untuk keluarga Debbie, tapi juga orang tua di luar sana supaya menjadi pelajaran bahwa anak-anak kita itu tidak mau loh melihat keributan di rumah. Anak-anak kita itu maunya di rumah itu suasananya nyaman, tenang. Mereka nggak mau tahu kondisi apapun yang orang tua alami. Ya, memang agak sulit untuk merubah kebiasaan apabila kita sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan menjerit-jerit di rumah, mau merubah menjadi yang itu. Tapi kalau kitanya mau, itu semua pasti bisa. Sebenarnya anak-anak itu terlahir seperti kertas yang polos, kertas yang putih. Nah, kitalah sebagai orang tua yang mencoret-coret mereka dengan apa kejadian-kejadian yang kita alami, yaitu bagaimana kita mengasuh dia, bagaimana kita mempertontonkan bentuk kasih sayang kita di rumah, itu mungkin kalau ribut dengan suami kita teriak-teriak atau mungkin kesal dengan bapaknya kita nggak bisa menyampaikan kekesalan kita pada suami anak-anak yang kita jadikan ajang amarah gitu itu eh, rata-rata semua seperti itu. Saya juga pernah menjadi seorang anak gitu. Saya pernah menjadi seorang anak dan pernah mengalami hal-hal yang mirip yang Debbie alami.
Dan saya juga pernah menjadi korban tempat pelampiasan kemarahan orang tua yang sebenarnya kita nggak salah gitu loh. Mereka itu bermasalah antara si bapak dan istri ibu bermasalah, tapi karena tidak bisa menyampaikan kekesalannya, menyelesaikan masalahnya, akhirnya kitalah anak-anak yang di posisi terlemah yang menerima caci maki. Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak salah apa-apa. Kita pulang sekolah capek main tiba-tiba di rumah karena hanya gara-gara mungkin salah meletakkan sepatu, sementara kondisi ibu di rumah sedang kesel dengan bapak, tiba-tiba kita salah nempati, itu sudah panjang kali lebar ya amarahnya itu. Padahal kita kan tidak menginginkan seperti itu. Anak tetaplah ingin melihat kedua orang tuanya rukun, damai, di rumah itu nyaman, ada canda tawa gitu ya, ya Dep ya. Ada canda tawa, bisa ngobrol Iya, dengan bebas, menyampaikan keinginan semua. Saya rasa semua anak pasti seperti itu. Akan tetapi kita sebagai orang tua terkadang kita ini juga terlalu egois gitu loh. Kita menganggap ya saya ini orang tua harus didengar, saya itu sudah melakukan hal yang benar gitu. Eh, kita coba mulai belajar untuk menjadi orang tua, tidak hanya menjadi orang tua yang harus dituakan, tapi juga menjadi sahabat untuk anak-anak kita. Kenapa? Kenyamanan anak itu ada di rumah. Ketika anak tidak bisa bercerita dengan kita, dia tidak menemukan kepercayaan di rumah, baik itu dengan ibu, dengan bapak, hmm, di luar dia mendapatkan pembulian atau apapun itu, atau kadang dia menemukan mungkin cinta pertamanya di luar gitu. Justru itu akan memunculkan hal-hal negatif. Anak-anak akan mencari kasih sayang di luar. Kalau bertemu dengan orang yang tepat, ya nggak apa-apa, dia akan menemukan kasih sayang. Yang kita takutkan dia ketemu dengan orang yang salah, yang akan melakukan hal-hal buruk pada anak-anak kita. Tentunya kita sebagai orang tua tidak mau hal itu terjadi. Jadi marilah para orang tua mulai kita rubah gaya didik kita. Kita menjadi sahabat untuk anak-anak supaya anak-anak bisa bebas bercerita dengan kita, supaya anak-anak bisa mengungkapkan isi hatinya. Kalaupun kita perlu tegas ya sebagai orang tua kita perlu tegas. Ibaratnya kita bisa tegas, kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi orang tua, kita jadi ngalir gitu loh. Jadi benar-benar anak-anak itu nyaman dengan kondisi kita. Karena ini juga akan membentuk masa depan anak-anak kita, bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana nanti ketika dia berumah tangga, role modelnya adalah kita sebagai orang tua. Yang mereka tonton adalah kita. Ketika kita menampilkan ketika menyelesaikan masalah dengan caci maki, dengan pukulan, anak-anak kita juga nanti akan melakukan hal yang sama. Tentunya kalau kita nih, contohnya saya sebagai seorang ibu, ketika ribut dengan suami, saya sering dipukuli. Apakah nanti mau anak perempuan kita ini kalau menikah juga mengalami hal yang sama, dipukulin oleh suaminya? Tentunya nggak mau kan. Nah ini loh, anak-anak itu hanya mengcopy paste kehidupan kita. Jadi kalau bisa misalnya kita mengalami kehidupan rumah tangga yang buruk, kalau bisa anak-anak kita tidak mengalami itu, kita perbaiki anak-anak kita. Untuk siapa saja yang menonton acara ini, apabila mungkin dari keluarga Debbie dan ingin tekankan kembali di sini kami hanya ingin menjembatani. Mungkin ketika Debbie ingin menyampaikan langsung ke orang tuanya tidak tidak berani atau ada perdebatan karena itu tadi ya orang tua kan pokoknya orang tua selalu benar itu tidak. Di sini kami tidak membela siapapun, kami hanya ingin menjembatani. Nanti sebagai pihak orang tua mendengarkan oh keinginan anak begini. Nanti begitu juga dari pihak orang tua saya itu maunya begini loh Debbie. Jadi supaya Debbie itu ngerti. Oh, ternyata orang tuaku begini tuh tujuannya seperti ini loh. Jadi dia akan menerima apapun yang oh begitu. Oke, nanti kita cari jalan tengah. Nah, saya maunya begini. Oke, orang tua. Oh, Kak maumu begini toh ternyata. Dan itu kan selama ini kan nggak ketemu gitu loh.
Karena apa? Karena saling merasa dirinya benar. Yang satu merasa sebagai orang tua, aku sudah memberikan yang terbaik untuk anakku. Ya beginilah caranya. Kamu tuh harus ke sini supaya jadi begini gitu. Nah, sementara di versi anak dia mempunyai kemampuan sendiri, dia mempunyai keinginan sendiri. Saya itu passionnya ke sini gitu. Otomatis keinginan orang tua dan anak itu kan pasti beda. Bagaimana kita mencari jalan tengah untuk ketemu harmonis itu tadi. Biarkan anak-anak kita tumbuh sesuai bakat dia. Kita jangan memotong sayapnya ya. Kalau udah kita potong sayapnya, dia nggak punya lagi eh, untuk menjadi apa-apa. Dia akan bingung. Dia seperti zombie berjalan tanpa arah gitu kan, sesuai keinginan orang tua. Jangan sampai sayang kan kalau kita mengeluarkan uang untuk pendidikan dia begitu besar, ternyata yang kita berikan ke dia tidak sesuai keinginannya, kan buang-buang buang-buang uang, anaknya nggak jadi apa-apa, itu kan rugi kan. Jadi kalau bisa mari kita rubah hal-hal seperti ini menjadi baik lagi. Nanti Anda yang ingin menghubungi kami atau mungkin ada yang seperti Debbie ingin menyampaikan unek-uneknya supaya bisa terjalin komunikasi dengan baik di keluarganya, bisa dicek di deskripsi, bisa dihubungi nomor telepon di sana. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang saya rasakan saat ini. Saya ingin supaya orang tua saya mengerti, bisa menghubungi kami untuk bisa kami eh, menjadi penghubung antara anak dan orang tua. Tujuan kami di sini adalah kita membina keluarga yang bahagia, terjalinnya komunikasi antara anak dan orang tua supaya kembali harmonis, supaya kembali bahagia, supaya anak-anak kita ini kembali menemukan jati dirinya, kepercayaan dirinya. Tentunya kita sebagai orang tua akan bangga ketika anak-anak kita berhasil menunjukkan bahwa ini loh saya yang sebenarnya. Kita pasti akan bangga menjadi orang tua. Baik, sekian dari saya untuk Mbak Devi. Terima kasih atas keberaniannya tampil hari ini. Apabila nanti di rumah setelah video ini tayang menghadapi sesuatu, ya kamu harus siap menghadapi itu. Karena ini keinginanmu supaya mereka tahu. Nah, dari sini juga saya sangat berharap orang tua Mbak Devi tahu dan bisa berubah. Baik, terima Oh iya, kasih. Ya, silakan. satu lagi untuk para orang tua di luar sana, ya terutama ya orang tua saya pribadi. Kalau misalkan mau belajar tentang dunia parenting, tentang apa itu inner child, apa itu mental block, kalau misalkan mau belajar, boleh silakan hubungi Mbak Wiwin ya. Boleh silakan hubungi Mbak. Ini itu saya promosi aja Mbak. Boleh silakan Promosi. hubungi. Boleh silakan hubungin Mbak Wiwin atau Pak Agung. Tapi saya lupa nama lengkap Pak Agung siapa gitu. Tolong hubungin Mbak Wiwin di Ada nanti komunitasnya nama deskripsi. ya komunitas komunitas Sri Kandi ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Devi dan para orang tua hebat di luar sana, juga anak-anak hebat di luar sana. Doa kami untuk kalian jadilah manusia-manusia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.